Telah hadir di studio CNBC Indonesia Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. Pagi Pak Sugeng, apa kabar? Pagi Zania dan juga Selamat Ega. pagi Selamat Bapak. pagi dan juga pemirsa CNBC. Hari ini agak lega kita ya. Iya, betul sekali Pak. Ini kita ditemani Ega pada pagi hari ini dan kita tahu ya pada hari ini nih minyak WTI dan Brent ini sudah turun sebetulnya 5% begitu anjloknya. Sempat juga memang kekhawatiran perang di Timur Tengah akan berlanjut, tapi sepertinya ini memang akan mereda ataupun deeskalasi pada Jumat besok. Nah, di tengah memang ada deeskalasi dan juga penurunan harga minyak saat ini, seperti apa Pak? Apakah memang Indonesia sudah bisa sedikit bernafas lega atau justru resiko terbesar masih ada di depan? Jadi resiko tetap saja ada, karena apa? Sebetulnya sebelum perang memang dalam konteks supply and demand aman ya minyak itu. Produksi OPEC plus itu 103 miliar barrel, 103 juta, maaf saya koreksi, 103 juta barrel per hari. Konsumsinya sekitar 100 juta, jadi ada reserve kurang lebih di pasar itu 3 juta barrel per hari. Sehingga sebelum tanggal 28 Februari itu, Brent itu masih di angka $68 per barrel. Nah, problem selanjutnya, volatilitas ini ke depan ini masih cukup riskan. Kenapa demikian? Karena dengan perang ini, produksi minyak dunia juga anjlok. Khususnya OPEC di sekitar Timur Tengah yang tertimpa langsung perang kemarin. Jadi anjlok kurang lebih 8 juta barrel. Nah, hanya saja betul, kalau kita lihat demand kenapa agak lebih smooth, terlebih terakhir ketika China mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang hanya 4%, karena konsumen terbesar minyak itu atau salah satunya adalah China. Nah, lantas memang demand relatif terkontrol. Nah, risiko ke depan masih sangat besar, sebagaimana juga analis-analis baik McKinsey, American Energy Information dan juga Shell misalnya ya, operator minyak masih mewaspadai tentang tersebut dengan reserve atau cadangan aktual di masing-masing negara. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa Indonesia yang sering disebut cadangan nasional cukup 21 hari misalnya, itu bukan cadangan nasional, itu cadangan operasionalnya Pertamina. Pertamina adalah korporasi dengan hukum-hukum korporasi yang tentunya beda dengan cadangan nasional yang sering disebut adalah SPR ya. Strategic Petroleum Reserve. Amerika misalnya punya cadangan itu memang berupa minyak, baik itu produk maupun crude, minyak mentah, yang ditimbun di Texas misalnya itu ada bunker besar. Demikian juga Jepang terlebih lagi. Jepang karena tidak punya cadangan geologis ya, maka dia menyimpan minyak di tangki-tangki timbun yang besar. Bahkan Cina pun begitu, 1 miliar kurang lebih barrel itu berupa produk maupun crude yang ditimbun di tangki-tangki besar. Memang itu dibiayai oleh negaranya. Nah, inilah yang menjadi kemarin masih tetap stabil dalam konteks supply and demand, meskipun Selat Hormuz yang mencakup 20% energi dunia termasuk di situ minyak dan gas itu masih aman karena masing-masing negara besar itu punya cadangan aktual istilahnya, SPR. Nah, karena cadangan itu ada dua ya, cadangan geologis dan cadangan SPR tadi ya, cadangan aktual. Cadangan geologis misalnya Indonesia hanya lagi-lagi hanya 2,4 miliar barrel saja, bayangkan cadangan terbesar geologis itu memang berarti Venezuela. Ini sangat berpengaruh ya Pak, geopolitiknya begitu ya. Nah, itu nanti kalau misalkan terjadi fluktuasi lagi gitu ya Pak, kan kita ini masih menunggu perjanjian damainya. Nanti kira-kira apakah ada dampak fluktuasi harganya terhadap minyak lalu terhadap APBN kita yang paling mengancam atau harus diperhatikan itu apa ya Pak? Jadi setidaknya di tahun 2026 sebagaimana kita ketahui kan ICP kita, Indonesia crude price kita di angka $70 per barrel dengan dolarnya waktu itu kita tetapkan di 16.500 rupiah per dolar. Jadi sedangkan ini terus juga insya Allah ya terus menguat, mudah-mudahan dolar tidak sebagaimana minggu-minggu yang lalu kan sampai menyentuh 18.000. Demikian juga ICP. ICP diukur secara bulanan kan, jadi 3 bulan terakhir kalau di rata-rata ICP di angka 97 ya. Nah, itu kan selisihnya dari tadi $70 kan selisihnya $27 sendiri dengan harga dolar yang sampai menyentuh
Kalau kita tidak salah, tapi itu nanti BI yang akan mengumumkan rata-rata harga dolar dalam 3 bulan terakhir itu berapa. Tapi jelas itu akan mempengaruhi kemampuan fiskal kita, subsidi kita dengan ICP ya. Indonesia Crude Price bagaimana tadi $70 per barrel dan Rp16.500 per dolar. Itu 203 triliun untuk subsidi energi yang menyangkut listrik, LPG 3 kg, solar subsidi dan minyak tanah. Tapi ingat ada yang lain namanya Pertalite. Justru Pertalite itu konsumsinya besar sekali. Per tahun 2026 kita anggarkan 34 juta kiloliter, ingat bukan barrel ya, ini kiloliter itu dengan harga yang masih 10.000. Di kemarin itu selama 2 bulan utamanya titik puncaknya itu kurang lebih harga keekonomian di Pertalite itu sudah 16.000. Nah inilah yang ditanggung dulu oleh Pertamina kalau Pertalite, namanya BBM penugasan. Nah sehingga tetap saja nanti harus dibayar oleh pemerintah apa yang ditanggung oleh pemerintah. Maka dalam konteks BBM dan juga LPG, hal-hal yang harus kita perhatikan. Satu pasti daya beli masyarakat. Karena energi itu adalah urat nadi dari ekonomi dan sangat berpengaruh terhadap inflasi misalnya. Kedua adalah fiskal, kemampuan fiskal kita, keuangan negara kita. Karena semuanya kan sudah dipatok dalam APBN dengan pendapatan berapa, belanja termasuk di dalamnya adalah subsidi. Ketiga jangan lupa, harus kita selamatkan juga BUMN yang mendapat penugasan. Karena implikasinya luas, ini mungkin tidak terbuka di publik ya, bahwa beberapa waktu lalu di samping memang short dalam konteks pasar ya, karena tadi OPEC aja turun 8 juta barrel, harga selain tinggi barang langka. Sehingga memerlukan strategi tanda kutip beli, karena kita kan net imported ya, kita sehari kurang lebih 1 juta barrel. Sehingga memerlukan cadangan devisa, sebulan Pertamina itu impor kurang lebih 15 miliar dolar. Ini juga yang membuat bagaimana permintaan dolar masih tinggi. Nah, hal lain adalah karena menanggung beban juga kompensasi dan juga termasuk tadi apa disebut dengan cadangan tadi yang ada biayanya ya, cadangan operasional itu 7 miliar dolar per tahun Pertamina harus naruh uang di situ. Maka hampir-hampir nih Pertamina dianggap bisa berpotensi gagal bayar sehingga mendapatkan crude dan gas di pasar tuh dengan berbagai isu yang caranya harus banyak ya, apa yang diusahakan. Nah itu kalau ini kan berarti kan tantangannya memang banyak sekali ya Pak. Betul ya. sekali. Dan kita melihat fluktuasinya juga kemungkinannya masih ada ya volatilitasnya. Jadi memang yang sebetulnya perlu dipersiapkan kalau dari pemerintah kemarin kan sempat ada Perpres 26 tahun 2026 ya kan Pak. Nah kalau dari DPR ini bagaimana, mungkin akan ada kebijakan yang diperbaharui lagi nantinya atau bagaimana Pak? Jadi betul sekali, kami di DPR sudah dalam ini menjadi lesson learn ya, sebuah pelajaran yang berulang-ulang termasuk krisis Ukraina dan ini apa yang disebut dengan ketahanan energi kita ya kan, kita sepakat kita ada trilema energi yang sering kita sebut, ada namanya security, ada namanya affordability dan sustainability. Nah dalam konteks security kita harus hitung betul supply and demand dalam konteks energi yang lebih luas. Hari ini sekuritas kita sangat tergantung terhadap fossil fuel. Di minyak misalnya sangat tergantung impor. Dan LPG, liquefied petroleum gas. Kita ini eksportir LNG, liquefied natural gas, tetapi kita impor LPG. Kita impor minyak karena apa? Konsumsi minyak BBM itu adalah 1,6 juta barrel. Produksi atau lifting minyak dalam negeri yang terus turun karena ada natural decline itu rata-rata tidak sampai bahkan 600.000 barrel per. Sehingga kita sangat tergantung, sudah fossil fuel dan itu tergantung dari impor yang kita bisa rasakan ya akibatnya fluktuatif. Maka strategi ke depan harus terus kita dorong, transisi energi harus kita percepat dengan insentif dan disinsentif. Karena harus ada disinsentif. Fossil fuel misalnya harus ada disinsentif dengan ada namanya biaya eksternalitas di karbonnya dan sebagainya. Ini harus ada skema-skema yang harus segera. Harus segera juga ada insentif di renewable energy. Kita kaya raya kok.
Dan orientasi kita ke depan, backbone energi kita harus ke kelistrikan. Jadi listrik adalah di industri juga listrik, di transportasi listrik, bahkan rumah tangga juga listrik. Mungkin sudah dengar usulan pemerintah tentang kompor listrik, itu adalah memang hal yang kita gagas dari awal. Jadi memang mensyaratkan banyak hal kalau backbone kelistrikan itu. Satu, harus zero accident di PLN, nggak boleh biarpet. Kedua adalah seluruh rumah tangga harus tersambung listrik. Nah, kalau ditujukan itu kelistrikan untuk katakanlah mengganti LPG, maka untuk rumah tangga masyarakat kita yang kurang mampu itu harus dinaikkan dayanya kan, selama ini 450 900 watt harus 1300 minimal. Terus ada namanya compatibility rata-rata alat masak rumah tangga kita dengan kompornya. Ya ada wajan, ada kan begitu. Kita nggak boleh kita sepelekan ini. Karena ya itulah jadi harus kita dorong transisi secara sungguh-sungguh sehingga kita itu dari sisi ketahanan kita lebih menggali kemampuan kita karena kita betul fossil fuel kita punya batu bara cadangannya masih besar 38 miliar metrik ton kurang lebih masih cukup 40 sampai 50 tahun tetapi kita renewable energy luar biasa potensinya